Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keridoannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati dan kesadaran dan inspirasi. Siapkan tisu dan hati kalian. Karena cerita ini begitu dalam dan membawa perasaanmu berpetualang dan memberikan pelajaran berharga tentang pengorbanan dan cinta sejati. Baiklah, kita lanjut di cerita legendaris yang sangat mengandung emosi dan menguras energi. Bayangkan menjadi seorang ibu muda yang harus berjuang seorang diri setelah kehilangan orang yang dicintai. Apa yang akan kamu lakukan ketika sebuah tawaran yang tak terduga datang, yang menjanjikan masa depan cerah untuk anakmu, tetapi juga menantang prinsip hidupmu? Inilah kisah Rani, seorang janda muda berusia 21 tahun yang menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Rani. Ia baru saja menginjak usia 21 tahun, namun perjalanan hidupnya sudah penuh liku. Rani adalah seorang janda muda yang kehilangan suaminya setahun lalu akibat kecelakaan tragis. Kehidupan setelah kepergian suaminya tidak mudah bagi Rani. Ia harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya, Bima, yang baru berusia 2 tahun. Kecantikannya sering menjadi buah bibir orang-orang di desanya, tapi Rani lebih memilih fokus pada keluarganya. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan sederhana sambil menahan air mata yang terus mengalir. Ia sering merasa hampa ketika menatap ruang makan yang dulu dipenuhi tawa suaminya. Kini, hanya dirinya dan Bima yang tersisa. Malam-malamnya pun kerap diisi dengan tangisan tertahan, memeluk foto mendiang suaminya sambil memohon kekuatan kepada Tuhan. Di tengah duka yang mendalam, ia tahu bahwa ia harus bangkit demi Bima. Namun, rasa kesepian seringkali menjadi teman yang sulit diabaikan. Suatu hari, seorang pengusaha kaya bernama Pak Arman datang ke desa itu untuk mengunjungi proyeknya. Pak Arman dikenal sebagai pria sukses yang memiliki 3 istri dan berbagai bisnis besar di kota. Mobil-mobil mewah dan rombongan pengawalnya menarik perhatian seluruh warga desa, membuat suasana seketika ramai. Anak-anak berlari mengintip ke jalan, sementara para ibu-ibu saling berbisik membicarakan sosok Pak Arman yang katanya tidak hanya kaya, tetapi juga karismatik. Kehadirannya menciptakan aura yang berbeda, membuat banyak warga merasa kagum sekaligus penasaran, termasuk Rani yang saat itu hanya melihat sekilas dari kejauhan. Tanpa diduga, pertemuan tak sengaja terjadi antara Rani dan Pak Arman. Saat itu, Rani tengah menggendong Bima di pasar. Sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya, dan dari dalamnya keluar Pak Arman yang langsung terpesona oleh aura sederhana, namun anggun dari Rani. Beberapa hari kemudian, Pak Arman mengutus seseorang untuk menyampaikan niat baiknya. Ia ingin bertemu dengan Rani secara langsung. Awalnya, Rani merasa ragu, tetapi bayangan akan hal-hal yang mungkin dibicarakan membuat hatinya berdebar. Ia pun menerima undangan itu dengan berbagai pertimbangan. Pada hari pertemuan, Rani mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Ia merasa gugup saat duduk di ruang tamu salah satu rumah mewah milik Pak Arman. Suasana terasa canggung di awal, tetapi Pak Arman dengan hangat memulai percakapan. Ia menanyakan kabar Rani dan Bima, dan perlahan membangun suasana nyaman hingga Rani mulai merasa lebih tenang. Pembicaraan mereka berlanjut hingga Pak Arman mulai membuka maksud sebenarnya dari pertemuan itu.
Dalam pertemuan mereka, Pak Arman dengan sopan mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Rani sebagai istri keempatnya. Rani terkejut dan bingung. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Pak Arman menjelaskan bahwa ia tidak hanya melihat kecantikan Rani, tetapi juga keteguhan hatinya sebagai seorang ibu. Ia menyebutkan bahwa selama ini ia jarang bertemu wanita yang mampu bertahan dalam kesulitan seperti Rani. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku yakin, kata Pak Arman sambil menatap Rani dengan serius. Ia juga memberikan gambaran tentang kehidupan yang ia tawarkan, tetapi dengan catatan, Rani harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan ini. Namun, ada banyak hal yang mungkin akan mengejutkanmu. Aku hanya bisa berharap kamu akan kuat. Lanjutnya, membuat Rani semakin penasaran. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Pak Arman? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Rani. Namun, ketika melihat wajah polos Bima yang tertidur di sampingnya, Rani mulai mempertimbangkan tawaran itu. Ia berpikir tentang masa depan anaknya yang mungkin bisa lebih terjamin jika ia menerima lamaran Pak Arman. Keesokan harinya, Rani menemui Pak Arman untuk memberikan jawaban. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia akan menerima lamaran itu, tetapi dengan syarat ia tetap bisa menjaga martabat dan nilai-nilai dirinya. Pernikahan Rani dan Pak Arman pun dilangsungkan secara sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah yang khidmat dihadiri keluarga terdekat. Meski sederhana, momen itu penuh haru dan doa. Menjadi istri keempat bukanlah hal mudah bagi Rani. Ia harus beradaptasi dengan dinamika keluarga besar Pak Arman yang sudah mapan. Namun, ia selalu berusaha untuk menjaga kedamaian di dalam rumah tangga. Salah satu istri Pak Arman, Bu Lina, awalnya sulit menerima kehadiran Rani. Bu Lina sering merasa bahwa kehadiran Rani akan mengubah keseimbangan yang sudah lama terjalin di keluarga besar mereka. Ia menghindari berbicara dengan Rani dan lebih sering bersikap dingin. Namun, Rani tidak menyerah. Dengan sikap rendah hati, ia mencoba memahami kekhawatiran Bu Lina. Ketika suatu hari Bu Lina jatuh sakit, Rani tanpa ragu menawarkan bantuan. Ia merawat Bu Lina dengan penuh perhatian, memasak makanan favoritnya, dan bahkan membantu mengurus tugas-tugas rumah tangga yang lain. Perlahan tapi pasti, hati Bu Lina mulai luluh. Aku melihat ketulusan dalam dirimu, ujar Bu Lina suatu hari dengan suara lirih. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai membaik. Kehadiran Rani tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai tambahan kekuatan baru dalam keluarga besar mereka. Rani juga mendapat banyak pelajaran hidup dari istri-istri Pak Arman lainnya. Mereka tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana menghadapi konflik, menjaga komunikasi yang sehat, dan menemukan kebahagiaan di tengah tantangan. Dalam banyak kesempatan, mereka duduk bersama di ruang keluarga, saling bercerita tentang suka duka masing-masing. Dari mereka, Rani belajar bahwa setiap hubungan memiliki ujiannya sendiri, tetapi keberhasilan dalam menghadapi ujian itu adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Melalui percakapan hangat dan kebersamaan yang tulus, Rani merasa semakin diterima dan mulai melihat keluarga barunya sebagai tempat di mana ia bisa tumbuh dan belajar lebih banyak tentang cinta dan pengorbanan. Kehidupan Rani mulai berubah. Ia tidak lagi merasa khawatir tentang masa depan Bima. Pak Arman memenuhi semua janjinya untuk memberikan pendidikan terbaik dan kehidupan yang nyaman untuk anak mereka. Bima kini bisa bersekolah di tempat yang baik, dikelilingi oleh lingkungan yang mendukung. Rani merasa tenang melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Selain itu, Rani mulai ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungannya, menunjukkan bahwa ia tidak hanya berkembang sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai individu yang mandiri dan peduli pada sekitar.
Kehidupan baru yang ia jalani memberikan warna yang berbeda, dan Rani merasa lebih yakin bahwa keputusan besar yang ia ambil adalah langkah terbaik untuk dirinya dan Bima. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Gosip dan omongan miring dari tetangga masih sering menghampiri Rani. Mereka membicarakan masa lalunya, keputusan yang ia ambil, bahkan menilai kehidupan barunya bersama Pak Arman. Awalnya, Rani merasa sedih dan terluka mendengar semua itu. Malam-malamnya diwarnai oleh air mata yang ia tahan agar tidak terlihat oleh Bima. Namun, setiap kali rasa sakit itu datang, ia kembali mengingat tujuan hidupnya, memberikan masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Dengan hati yang perlahan menguat, Rani memilih untuk tidak membalas atau membenci. Pelan tapi pasti, usaha Rani mulai mendapat perhatian. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu suka menggosipkan dirinya kini datang untuk memesan pakaian. Mereka mulai melihat Rani bukan sebagai bahan gosip, tetapi sebagai seorang ibu yang tangguh dan penuh perjuangan. Di akhir tahun, sekolah Bima mengadakan acara penghargaan untuk para siswa berprestasi. Rani hadir dengan penuh rasa bangga, mengenakan baju yang ia jahit sendiri. Saat Bima menerima penghargaan siswa terbaik, ia berlari menghampiri ibunya dan berkata, "Semua ini untuk ibu." Air mata Rani mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang tak terkira. Ia berbisik dalam hati, "Perjuangan ini tidak sia-sia. Aku akan terus berjuang, demi Bima, dan demi diriku sendiri." Dan malam itu, ketika ia kembali duduk di teras, ia menyadari sesuatu. Cobaan dan gosip tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia kini tahu, dirinya jauh lebih kuat dari apapun yang orang lain katakan. Langit malam terasa lebih indah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merasa damai.